Yang di bawah ke sana ekor. Lah yang di sini pas di atas tanah ini berdiri 3 meter. Teman saya ada di sebelah sana. Teman saya itu kabur sampai turun lewat Kolam. Tambak ya. Padahal kalau ketahuan orangnya itu dimarahi, Mas. Saking takutnya. Saking takutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya, teman-teman sahabat Indah Channel TV. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan petualangan kita ya. Dan tujuan kita saat ini ingin memperlihatkan makam tokoh yang sangat luar biasa, Sakti Mandraguna, teman-teman. Termasuk ini adalah istilahnya itu leluhur warga sini, teman-teman. Dan saya diantarkan oleh Mas Rehan ya. Ya Mas, di mana makamnya dan bagaimana cerita sejarah dari makam tersebut? Makamnya tepat berada di selatan kita, Mas. Oke. Jadi kita berjalan lewat arah sini aja. Lewat di pematang tambak ini ya. Oke. Gimana itu? Ceritanya dulu gini, Mas. Di sini kan tempat saya setiap hari cari kepiting. Iya, di sini ada teman saya warga sini asli. Iya. Yang konon katanya itu dari bapak atau dari kakek buyutnya beliau itu di sini itu dulu pemakaman umum. Oh, di area tambak ini kompleks pemakaman umum gitu ya. Tempat pemakaman umum. Oke. Semuanya itu dipindah karena ada penggusuran pembuatan tambak. Dipindah ke tempat yang lain. Ke tempat yang layak, yang lebih dekat dengan pemukiman warga. Iya. Jadi itu bekas makam orang dahulu. Orang dahulu. Ya, oke. Terus? Lah di sini hanya ada 2 makam yang tidak bisa dipindah, Mas. Tidak bisa dipindahnya itu kenapa, Mas? Ada kejadian aneh atau mistis. Setiap ada yang menggali, pasti kuburan tuh mau dipindah, mayatnya mau dipindah. Penggali pertama itu pingsan, Mas. Pingsan, iya. Lalu ada yang menggali lagi, mencoba pingsan lagi. Lah setelah penggali ketiga itu, Mas, ada yang kerasukan sosok ular. Lah di situ, setelah itu yang kerasukan itu, Mas, sadar. Terus yang pingsan tadi itu sadar. Ternyata yang penggali tadi itu yang sempat pingsan, dua-duanya itu sama-sama melihat sosok ular di saat menggali. Ketika menggali makam Mbah yang ada di depan kita ini, beliau itu melihat ular gitu ya? Iya. Ularnya itu seperti apa, Mas? Kalau ularnya menurut orang yang menggali dulu, ya, itu besar, Mas, dan bentuknya itu warnanya itu hitam. Warnanya hitam. Hitam. Kira-kira sebesar apa, Mas? Sebesar kurang lebih kayak cagak listrik lah, tapi yang kecil. Oh, berarti sekitar diameter 20 lah. Oke. Terus apa lagi, Mas, kejadian yang terjadi ketika mau memindahkan makam ini, Mas? Banyak, Mas. Terkadang ada yang kesurupan, itu sering di saat memindahkan. Bahkan ada yang sampai terbawa mimpi. Pihak yang mau membangun tambak di situ didatangi sosok ular, katanya jangan sampai dipindah, biarkan saya di sini. Sedangkan ini ada 2, ternyata ini suami istri, sepasang suami istri tanpa nama, dan sampai saat ini masih terawat. Iya, teman-teman, masih terjaga. Kita bisa melihat ya, pas di tengah-tengah tambak ya. Ini tambak ya, di sini tambak ikan, di sebelah saya, di sebelah sini juga tambak, cuman kering ya karena musim kemarau. Cuman di sisi sebelah sana saja yang ada airnya, teman-teman ya. Dan ini tepat berada di tengah-tengah dari tambak begitu. Nah, di sini kalau kita melihat masih ada taburan bunga ya, dan ada
apa kain putih ya untuk menutupi. Apakah ini maisan baru atau anu Mas kira-kira? Ini maisan ini sudah lama Mas. Aslinya apa baru ya kira-kira ya? Ini menurut orang sini nggak pernah diganti, cuma di pakaian gini ini bukan batu, tapi kayu. Oh, bukan batu tapi kayu. Kayu. Oke, coba kita lihat ya seperti apa bentuknya ya. Kayu Mbak, kayu Mbak. Oh iya, kayu Mas, kayu teman-teman, kayu. Oh, kayu teman-teman. Iya, ini kelihatan ini kayu teman-teman, kayu. Tidak pernah diganti berarti ini? Tidak pernah diganti sampai saat ini dari dahulu. Cuman ini di keramik begitu ya, dibangun terus diikati kain putih, kain kapat. Ya. Oke. Dan di sini ada juga pagar ya. Tanpa nama berarti Mas. Tanpa nama. Sebenarnya bisa saja Mas, tambak ini bisa jadi satu tanpa akses jalan. Iya, gimana? Nah, ini kan ada jalan setapak. Iya. Seharusnya kan bisa diluas, soalnya kan tambak yang kanan dan yang kiri ini jadi satu, milik orang satu. Oh, ini milik orang yang sama gitu ya? Satu orang. Satu gitu ya? orang. Padahal bisa ini nggak pakai jalan, tapi yang kembali ke cerita awal, iya, yang terdahulu harus dikasih jalan. Harus dikasih jalan gitu biar ya? Biar warga yang pengen ziarah ke sini tuh lebih enak kalau ada jalan. Gitu ya. Jadi ini teman-teman ya, ini kan pematang apa namanya, pematang tambak gitu ya. Yang ini sebenarnya kalau disatukan tuh bisa, tapi berhubung buat akses jalan menuju tambak ini teman-teman. Nah, di belakang kita akses menuju ke makam maksudnya ya. Nah, di sini. Jadi kita tuh berada tepat di tengah-tengah tambak. Jadi ini Mas ya yang dikenal oleh warga itu sebagai leluhur, dan konon yang seperti yang diceritakan tadi bahwa di saat mau memindahkan makam Mbah ini ada kejadian-kejadian di luar nalar, bahkan sampai kelihatan ular besar gitu ya. Ular besar berwarna hitam. Ular besar berwarna hitam. Sebenarnya dipindahkan kemana Mas sebenarnya Mas? Kalau tempat pemakaman umum yang sekarang itu, yang lebih dekat itu di sana. Oh, ada di perkampungan. Di perkampungan sebelah itu kan ada hutan mangrove. Ada hutan itu mangrove. Kali itu. Iya. Lah di sebelah timur sana udah ada pemukiman warga. Tapi dari kini jarak sekitar 1-2 kilo lah. Iya. Jadi seperti ini teman-teman ya, kondisi dari makam yang dikeramatkan oleh warga karena ada sesuatu yang aneh terjadi ketika mau memindahkan makam ini. Bisa dibilang makam ini adalah makam tokoh sakti Mandraguna, begitu teman-teman. Seperti yang kita lihat, bukti ini nyata begitu ya, fakta yang terjadi saat ini memang betul-betul aneh gitu ya, ada di tengah-tengah tambak gitu. Oke. Kalau kita jalan ke sana Mas, kita lihat di sana itu kan kayaknya ada tempat istirahat gitu ya. Oke, kita ke sana yuk sambil jalan. Jadi kondisinya seperti ini ya. Entah beliau itu siapa sebenarnya sampai bisa bertahan, mampu menahan ya, untuk tetap tinggal di sini, tidak mau dipindah. Makam yang sangat luar biasa gitu, tidak bisa dipindah. Ada kejadian aneh ya yang terjadi pada saya dan rekan saya. Iya, kejadian aneh seperti apa itu Mas? Di sebelah sana itu, kalau itu makhluk asli atau nyata lah, iya, saya tuh bisa melihat Mas, tapi yang bisa melihat itu cuma teman saya. Di sebelah sini ada sosok ular besar, katanya teman saya itu berdiri dan kepalanya sampai 3 meter ke atas berdirinya ular itu. Berdirinya ular itu. Tapi di bawah itu lingkaran masih ada Mas, numpuk Mas. Nah, sedangkan saya nggak percaya, menghampiri. Teman saya itu kabur, bilang padahal
cuma dekat. Teman saya ada sebelah sini dan saya sebelah sini. Iya. Di sebelah selatan kali, saya yang di utara kali teman saya. Iya. Jarak kan cuma 3 meter atau 4 meter nih kali, Mas. Iya. Saya itu tidak bisa melihat. Yang melihat teman saya. Teman saya kabur ke pohon itu, Mas. Nah, Kayu jaran. Kayu Ya, jaran itu. Kayu jaran. Saya penasaran. Turun kali kejar teman saya. Iya. Lah dia itu bercerita kalau melihat sosok ular besar hitam. Kemungkinan ular itu mau pulang ke makam beliau. Oh, Kemungkinan sosok penunggu dari penunggu. makam itu ya. Makam tokoh sakti Mandraguna itu, teman-teman. Jadi gimana itu, Mas? Apa namanya? Titiknya di mana, Mas? Titiknya sebelah sini. Menurut teman saya yang melihat, rekan saya itu pas di persimpangan pematangan ini, Mas. Nah, di tengah-tengah sini, Mas ya. nah, ularnya itu cuma yang di bawah ke sana ekor, lah yang di sini pas di atas tanah ini berdiri 3 meter. Teman saya ada di sebelah sana. Teman saya itu kabur sampai turun lewat Kolam. Tambak ya. Padahal kalau ketahuan orangnya itu dimarahi, Mas. Saking takutnya. Saking takutnya. Mas, posisinya di mana? Posisi saya sebelah sana, Mas. Lah saya nggak percaya. Terus saya turun. Habis turun kali, waktu itu air waktu pasang, jadi segini, Mas. Ini di sungai ini ya? Nah, sungai ini. Turun sampai sini, sampai pintu tambak, baru saya ingat kalau mungkin itu mbah yang penunggu makam itu mau pulang, mau kembali ke rumahnya. Jadi sampai sana teman saya itu cerita, beliau asli warga sini. Beliau asli warga sini. Dan itu nyata gitu, terjadi pada saya dan rekan saya. Cuma yang melihat itu rekan saya, bukan saya. Iya. Itu kejadian di waktu apa, Mas? Kok sampai ada di sini, Mas? Itu pas malam waktu cari kepiting itu, Mas. Oh, pas bolang cari kepiting. Berarti kemungkinan ular hitam yang tinggi besar itu kemungkinan sosok penunggu dari makam keramat yang tidak bisa dipindah itu, Mas. Iya, kemungkinan di situ, Mas. Mungkin dia luar. kembali di sana kan termasuk sebagai rumah kan. Jadi artinya sebenarnya gini, Mas, kalau kita istilahnya tuh gaib itu kan nyata ada. Cuman kita itu tidak mampu melihatnya gitu kan ya. Terus dengan adanya kejadian makam tidak bisa dipindah, dengan terjadi keanehan-keanehan, nampak ular besar, terus terjadi kerasukan sampai pingsan, itu mungkin secara bahasa bahkan sampai orang pemilik tambak itu dimimpikan gitu ya, datang lewat mimpi, jangan pernah dipindah gitu ya. Ya memang sebenarnya mbah ini yang makamnya tidak bisa dipindah itu maunya itu tetap terjaga kelestariannya, asal usulnya, dan makamnya tetap mau di sini gitu loh, agar tidak istilahnya itu sejarah dari tempat ini tuh biar tidak sirna bahwa di sini tuh memang dulu itu ada pemakaman. Ada pemakaman umum. Oke. Bahkan setelah kejadian itu, Mas, teman saya cerita. Iya. Dia itu punya saudara yang memiliki indera keenam lah, bisa melihat. Lah beliau itu diajak pas sore hari. Dari sana itu, Mas, lah sebelah hutan, ya. Baru belok ke sini, sampai tengah-tengah pertambakan. Iya. Dia minta balik, dan ternyata setelah kembali nyampe di rumah, beliau cerita bahwa memang di makam itu ada sosok ular besar. Dan beliau kembali bukan karena takut, karena beliau itu mendapat bisikan, jangan ke sini, saya tidak mau diganggu. Nah, beliau itu peka, menghormati gitu. Dan beliau itu peka terhadap hal-hal gaib seperti itu. Bahkan beliau bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Oke. Jadi beliau itu pulang lalu cerita,
Setiap orang yang mau lewat sini, misalkan kayak Bolang cari kepiting, harus permisi. Nuwun sewu. Nuwun sewu, harus permisi dulu lah. Beliau itu bilang gitu. Oke. Jadi intinya kita permisi lah, pamitan, mau cari rezeki, mau cari kepiting di sini gitu. Nah dari situ banyak yang jarang cari kepiting di sini. Padahal di sini kalau air ini sudah banyak, paling banyak kepitingnya di sini. Tapi karena ada yang melihat terus, itu enggak 1 kali 2 kali, bahkan orang yang penunggu tambak yang punya pernah melihat juga. Pernah Pernah melihat juga. Gimana itu Mas ceritanya Mas? Sama tempatnya itu di sebelah sini juga. Oh di belakang kita ini. Nah di belakang kita ini, tepat di sini juga. Sama seperti rekan saya tuh yang melihat. Oke. Posisi ular berdiri, kepalanya menghadap gini loh Mas, menghadap ke utara. Oke. Nah, sama persis ceritanya itu. Posisi ular bagaimana itu persis. Kemungkinan Mas, saya merinding cerita gini padahal ini siang hari gitu ya. Saya jujur merinding teman-teman, asli merinding. Nih, bulu kuduk saya merinding ya. Kemungkinan yang kita injak saat ini, kemungkinan ada di alam gaibnya itu ada sesuatu, entah itu bangunan, entah itu rumah. Yang jelas ada sesuatu yang istimewa mungkin ya di tempat ini ya, dari sisi gaibnya yang tidak bisa kita lihat gitu. Karena apa? Kejadian-kejadian ular itu yang sering nampak itu ada di depan kita ini. Pas di sebelah sini. Oke. Terus apalagi Mas? Apa masih ada cerita atau sejarah tentang makam yang tidak bisa dipindah itu? Ya ceritanya ya itu tadi, sejarahnya kembali ke awal yang tadi itu. Dan kejadian yang aneh cuma berhenti di situ, karena yang menggali pertama pingsan, kedua pingsan, dan yang ketiga kerasukan sosok ular. Setelah yang kerasukan sadar, yang pingsan orang 2 ini sadar, dan mereka ditanyakan sama pihak yang mau mindah, yang punya tambak lah. Jawabannya itu sama. Yang menggali melihat ular besar. Ketika melihat ular, pandangan langsung gelap. Langsung beliau berdua itu pingsan. Nah sedangkan yang kerasukan itu sama, melihat ular langsung gelap, tapi beliau itu langsung dirasuki. Nah kemungkinan lewat yang kerasukan itu membuat pesan supaya jangan dipindah. Lah setelahnya pulang, baru yang ingin membuat tambak itu didatangi lewat mimpi. Akhirnya cuman makam beliau yang ada di tengah tambak teman-teman ya, tepat di tengah-tengah tambak, dan tambaknya tetap terjadi, tetap dilakukan, cuman makamnya juga ada gitu. Tetap ada. Nah, ini di luar nalar memang. Dan sesuai pesan, harus ada jalan setapak biar para penziarah itu lebih mudah. Betul. Buat akses jalan menuju makam beliau. Iya. Soalnya kalau hujan di sini itu nggak bisa dilewati kendaraan, Mas. Tanahnya itu nempel pada ban semua. Melekat Jadi gitu ya? Melekat. Jadi penziarah itu jalan kaki. Ada akses di sana itu jalur paping, tapi cuma Jauh. warga itu jauh. Dari sana ada setengah kilo paling untuk melangkah ke sini. Kalau hujan itu pasti ada. Makam selalu terawat dan masih ada penziarah. Setiap malam Jumat itu pasti ada. Jadi emasnya kalau cari kepiting itu di mana, Mas? Di pinggiran tambak ini ya? Iya. Oh, nyerok sini. Nyerok di pinggiran tambak sini. Bahkan itu kepitingnya itu maksudnya itu kepiting liar atau gimana itu, Mas? oh, itu kepiting liar, Mas. Oh, kepiting liar. Ini aliran sungai ya? Ini aliran sungai buat pasang surut dari laut. Oh, ini menuju ke laut gitu ya, Mas? Termasuk mau ngisi lewat sini Ya, mau ngisi lewat membuang sini. lewat sini juga gitu. Itu ada ikan apa itu, Mas? Banyak ikannya, teman-teman. Ikan apa itu? Duh, ada ikan aneh tuh. Apa itu? Kayak kodok. Coba di zoom.
Gak kelihatan, terlalu jauh. Jadi waduh, Masuk masuk lubang. wis. Udah masuk. Oh, ini kok dibuang kenapa, Mas? Ini karena musim kemarau. Sekarang udah tanggal-tanggal sekitar 10 lah, 10 tanggalan Jawa. Menurut orang yang ada di tambak sini, Ya. airnya itu sudah tua dan berbau, gampang mati buat ikan. Oh, jadi diganti gitu. Nah, setelah tanggal 12 atau 13, air pasang udah besar, jadi masukkan air yang baru lagi. Jadi tambak ini kan jauh dari rumah warga atau pemukiman gitu ya. Apakah tambak ini dijaga atau bagaimana, Mas? Kalau masalah menjaga, ada yang menjaga, tapi orang yang punya tambak itu pasti menjaga. Tapi tiap malam kalau air pasang malam, banyak warga ke sini Untuk mengecek kondisi tambak, Iya, untuk untuk- memasukkan air, untuk menutup pintu tambak ini. Kalau udah baru pulang. Oke, oke. Oke, kita coba ke sana lagi, Mas ya. Jadi ini tempat istirahat begitu ya. Tempat istirahat pemilik tambak gitu, Mas ya. Tempat Iya, iya. menaruh barang, jaring atau menaruh. apa sehabis panen gitu. Iya, iya. Ini cukup jauh ya dari pemukiman warga, dari rumah warga, dari perkampungan cukup jauh. Dan makam yang dimaksud Mas Rehan itu ada di depan kita ini, teman-teman. Makam tokoh sakti mandraguna yang tidak bisa dipindah. Oke. Mungkin cukup, teman-teman ya. Terima kasih. Semoga tayangan ini bermanfaat. Salam budaya, salam lestari, Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.